Oh, terus gimana gimana ceritanya kok bisa sampai nganu ya? Sampai bisa apa kerja di ini di bandara, bandara ya, bandara Yogyakarta International Airport ya. Itu kemarin kan karena gara-gara COVID ini semuanya. Jadi kemarin kan sempat lockdown loh, lockdown berapa bulan itu, terus sempat mikir ini di rumah ngapain aja, di kos ngapain aja kan, terus kebetulan bude saya itu punya saudara di sana. Nah, di sana tuh kebetulan ada rekrutmen itu ya apa namanya anak-anak magang, apa namanya training gitu untuk apa namanya kerja. Cuma apa namanya saat ini kan masih COVID, jadi dirumahkan dulu ya gitu. Berarti nanti setelah COVID selesai bakalan balik lagi ke YIA ini. Iya, semoga. Untuk apa? Ini kan banyak yang penasaran ya, banyak yang tanya juga gimana sih caranya kok bisa masuk kerja di bandara. Terus syarat-syaratnya apa sih atau bagaimana ya, Rik? Oh iya. Ya itu tadi masuknya itu karena ini ya dapat kabar dari saudara juga karena ada memang ada rekrutmen untuk training ya. Terus apa namanya? Kalau untuk syarat-syaratnya sih apa namanya? Ribet juga ya, ribet. Kayak gimana coba ceritain lah. Ya ngurus, ngurus macam-macam, berkas-berkas, terus harus ke sana. Udah selama beberapa hari itu saya ke kantor AP, terus ngurus berkas-berkas itu bisa sehari apa 2 hari gitu, karena di sana juga butuh apa namanya, yang paling penting itu SKCK ya, karena kita juga apa namanya, kita harus benar-benar orang-orang benar, jadi nggak ada ini background kejahatan atau apa gitu. Um, itu selain SKCK yang buat ribet apa ya? Apakah ada wawancara interview atau bagaimana? Oh iya, di interview, sempat di interview, kamu dulunya gimana, kenapa? Karena saya orang Nias kan, terus sampai ditanyain, emang apa jangan-jangan kamu terlantar di sini kok sampai di Jogja, itu kan Nias itu jauh banget gitu. Nah, di situ tuh kayak, kayak sedih juga ya. Kamu bisa nggak ceritain gimana sih sulitnya itu loh? Yang buat penasaran itu sulitnya. Karena Oh, banyak yang sulitnya itu, tanya dan mereka pada blank semua, nggak tahu seperti apa sih selain rekrutmen terus ngapain gitu, oh tantangannya ya, ngapain. dulu itu kan pas sampai sana, terus saya sempat bingung itu disuruh ke bandara, ternyata itu kantor AP-nya kan lepas dari bandaranya, jadi kantor Angkasa Pura itu di selatannya ini ya, selatannya bandara ternyata, jadi kita harus muter-muter. Saya udah sampai bandara, terus ada ini salah satu stafis itu ternyata interviewnya itu di sana di kantor AP. Berarti ke kantor AP, terus interview Iya, apa ya pertama? iya interview berkas saya itu sehari dulu, saya serahkan sehari, itu udah jauh banget dari rumah daerah apa namanya Ambarumo itu sampai sana itu berapa jam ya perjalanan, itu saya sampai nginap di rumah teman gara-gara besok paginya itu saya interview jam 7, jadi saya harus sudah sampai bandara jam 7 pagi, benar-benar pagi itu. Interview apa itu? Gimana sih? Itu interview apa? Interview wawancara tanya jawab atau Itu wawancaranya berkas-berkas saya dulu, berkas-berkas itu harus ini asli semua, jadi KTP, terus apa ya, ijazah, terus SKCK tadi, kakak gitu, dicek semua itu asli apa enggak gitu, karena emang di bandara kan harus benar-benar teliti ya gitu, jadi nggak sembarang apa namanya berkasnya nggak sembarang juga sih gitu. untuk kemarin rekrutmen itu ya, apakah itu ada standar? Misal masih harus single, belum berkeluarga atau gimana? Oh iya, kalau di sana itu emang apa namanya, emang
rata-rata yang udah yang apa namanya yang single ya, yang belum belum berkeluarga gitu, yang itu kemarin yang training itu OJT gitu. Untuk hari selanjutnya terus ngapain? Habis itu apakah langsung pengumuman atau masih ada interview Iya, hari selanjutnya? iya, selanjutnya itu saya nunggu kabar sampai jam 3 sore. Jam 3 itu terus kan interviewnya ini pagi ya, dari pagi lumayan lama sih, dari pagi sampai siang gitu. Jadi di salah satu tempat kita interview, saya ditanya-tanya ini berkasmu, kamu benar-benar alumni ini kamu dari sini gitu. Terus apa namanya, kita disuruh nunggu hasil gitu, Vin. Oh, oke. Pakai tes bahasa Inggris nggak atau bahasa Indonesia atau bagaimana itu? Oh, enggak ada tes bahasa Inggris atau apa. Yang penting kan apa namanya? Kita benar-benar apa ya? Benar-benar serius, orang juga bisa lihat kita kalau kita tuh benar-benar ada tujuan ke depan apa gimana. Jadi saya itu enggak bahasa Inggris enggak ada kemarin enggak ada itu. Waktu kemarin, waktu interview itu yang daftar banyak enggak? Juga yang keterima banyak enggak sih? Banyak banget sih. Cuma kalau saya sendiri ya, karena apa namanya, memang hari itu cuma sendiri yang interview. Jadi besoknya dan seterusnya ada lagi yang interview gitu. Jadi beda-beda harinya itu beda-beda sih. Nggak sehari itu ada berapa orang itu nggak. Kalau pas saya itu cuma sendiri memang saya sendiri. Oh, kamu sendiri ya? Tapi Iya, yang mendaftar untuk bekerja di sana itu banyak sebetulnya. banyak banget. Yang keterima berapa terusan kalau sebanyak itu? Gimana, Vin? Kalau yang daftar banyak nih. Terus yang keterima Iya. kira-kira berapa banyak? Nah, saya juga nggak tahu soalnya kan itu kemarin apa namanya daftar sih memang banyak, cuma yang keterima juga pas kita disuruh training kan ada yang memang nggak keterima juga, jadi nggak tahu itu yang keterima berapa, yang udah ini soalnya beda-beda bagian. Jadi di satu AP itu Angkasa Pura itu ada beberapa maskapai, jadi yang interview itu memang banyak, tapi beda-beda ini maskapai gitu. Kalau saya kemarin kan Citylink gitu. Oh, oke oke oke. Lah, lah kamu Iya. lah ini kan udah keterima. Lah, kamu tuh tugasnya ngapain toh? Tugasnya itu Tugasnya ngerjain apa kemarin, gitu? oh ya pas saya udah dicetak pasnya, saya di bagian check-in, terus kedatangan, keberangkatan, terus ke ekelnya juga gitu. Sebentar. Check in, cek apa lagi? Coba Check-in, check in. Heeh. kedatangan, keberangkatan, sama apron. Itu ngapain? Apakah kamu ngecekin dari penumpang-penumpangnya, nyobekin tiket atau ngapain ya? Oh Atau ya, mengarahkan atau gimana? kalau di check-in sih kita disuruh bantu ini ya apa namanya? Hmm, tanya tamu kalau misalnya ini sudah kan sekarang kan udah banyak ini ya peraturan, jadi harus benar-benar teliti. Kita disuruh tanya-tanya penumpang gitu kayak udah validasi rapid, udah rapid apa belum, terus udah cetak boarding pass gitu. Nah, kalau misalnya penumpang itu belum apa namanya belum check-in, jadi kita bisa ngarahin mereka apa namanya check-in dulu di web juga bisa, di sana juga bisa, di bandara bisa cetak itu boarding pass-nya. Jadi kita Oke. udah tahu gitu. Oh, oke oke oke. Berarti tugasnya seperti pada umumnya ya, seperti Iya, petugas-petugas check-in pada umumnya ya. Oke. iya, terus Em, ini hmm, CS-nya juga kita disuruh apa namanya kayak melayani penumpang gitu loh. Kalau misalnya ada yang terlambat, ada yang mau cancel itu. Jadi kita bener di sana tuh benar-benar disuruh belajar sih. Kita belajar juga. Jadi ya baik sih, baik di sana orangnya baik-baik. kerjanya berapa jam itu berarti? Dari jam berapa sampai jam berapa? Shift-shiftan nggak sih? Kalau awalnya sih saya dari pagi sampai sore, Vin. Gitu.
Jadi semenjak coronanya kembali ini kita masuknya dua jam. Jadi terakhir-terakhir itu terakhir bulan apa ya? Bulan 10 itu udah 2 jam, kadang 4 jam. Jadi beda-beda gitu. Satu hari masuknya 2 sampai 4 jam aja berarti. Iya, karena flightnya kan cuma berapa kali ya sehari itu. Jadi karena nggak ada penumpang, jadi di sana ngapain? Jadi kita disuruh memang masuk setiap hari, jadi nggak, tapi nggak lama. Cuma yang 2 jam itu cuma beberapa hari sih, gitu. Oh, oke. Itu udah Hmm. di sorry ya, ini tanya ya, ini udah digaji belum Rik kalau magang gitu? Gimana, Vin? Udah terima gaji belum kalau magang kemarin? Apa kok magang, sorry. Di training waktu training sebelum kerja itu udah dapat gaji. Oh, gaji enggak, kita dapat sertifikat. Terus tip-tipnya kalau kita itu ya, ya saya sih apa namanya kalau saya udah ikut yang udah senior-senior gitu, jadi mereka bagi tip-tip gitu. Oh, oke. Berarti Iya, berarti intinya kalau kalau masih training belum terima gaji ya. iya belum. Berarti nanti semisalkan ini COVID sudah selesai, diundang lagi, bisa interview lagi atau sudah pasti keterima untuk bekerja di sana ya? Katanya kemarin sih nggak ada interview, jadi nanti ada panggilan gitu. Ada panggilan aja sih gitu. Belum bilang kalau apa namanya kalau ada interview nggak. Kemarin saya nggak. Oh, oke oke. Iya. Mengenai mengenai apa ya? Mengenai ini ya, apa kemarin kan corona masih ngerebak ya sampai sekarang ya. Itu ada nggak sih yang sampai lolos gitu? Misalkan belum tes rapid Oh, tapi lolos atau gimana gitu? Penanganannya gimana? misalkan belum seperti apa? Itu kan kemarin Yang apa mana? corona ya? Yang corona Mm-mm. ini, nah corona ini kan um, di bandara kan juga mewajibkan pakai rapid. Nah, semisalkan ada Ya. yang belum punya surat keterangan rapid gimana itu? Oh, yang belum memiliki apa namanya surat rapid itu nggak boleh ini nggak boleh naik pesawat. Jadi nggak boleh terbang sebelum dia rapid. Tapi di sana aman, di sana udah disediain ya untuk rapid itu ada 2 tempat di lantai 2 gitu. Kanan kiri udah ada. Berarti yang belum bawa langsung suruh rapid aja di tempat bisa ya? Iya, benar. Tapi kadang-kadang ya udah rapid tapi dia reaktif gitu. Jadi sama aja juga nggak boleh, Vin. Nggak boleh terbang itu. Oh, sama aja ya, reaktif kan juga tanda-tanda ya, bagian dari gejala ya. Reaktif sudah nggak boleh. Jadi di sana itu walaupun dia udah rapid dari misalnya nih di Jogja ya dia udah rapid terus hasilnya memang bagus tapi setelah sampai sana ternyata dia dicek lagi dia reaktif jadi nggak boleh suruh rapid lagi gitu. Oke oke oke. Rick, ini kira-kira kalau ada teman-teman yang ini loh, ini kan banyak sih, banyak yang tanya ya, dan mereka itu kita lulusan pariwisata kan pada penasaran ya. Gimana sih caranya Ya. kerja di bandara? Itu tahu tahu bukaannya dari mana? Tahu kalau ini bandara butuh ini, apakah kita harus punya teman-teman di sana atau nanti diinfokan secara resmi atau gimana ya? Eh, Sebenarnya sih ada ini ya biasanya di apa namanya info-info loker itu biasanya mereka share cuma kan saat ini karena lagi COVID jadi belum belum ada rekrutmen ya gitu. Sebenarnya Oh, oke bisa-bisa oke. aja karena ini apa namanya udah tahun sebenarnya kalau COVID udah benar-benar nggak ada, mereka kemarin katanya udah mau rekrutmen banyak karena bandara kan udah mau selesai 100% ya. Kemarin masih apa namanya proses pembangunannya kan masih 75-an lah itu. Oke, ini benar-benar penasaran ya. Aku tanyain penasaranku ya. Ini Oh bandaranya iya, itu nggak apa-apa aku sharing. pengen gali sih ya. Ini supaya yang nonton nih tahu nih, ini seluk-beluk bandara nih kayak gimana. Bandaranya ini memang gede banget dan pesawat-pesawat besar itu memang betul bisa masuk ya. Pesawat haji gitu bisa Iya, langsung landing ya dari situ. iya benar. Kebetulan juga pas saya training di sana itu saya ketemu Garuda sama Citylink terbesar ya. Ada beberapa pintu ada 90-an gitu.
Wow, banyak banyak banget ya berarti ya. Memang betul-betul berarti nanti kalau ketika bandara ini melakukan rekrutmen, mereka mungkin akan melakukan besar-besaran gitu ya. Iya bisa jadi kan kemarin juga pas saya itu di sana OJT itu Pak Presiden kan udah datang ya, itu juga sempat ketemu itu Jokowi. Itu untuk syaratnya gimana sih, Rik? Misalkan gini ya, ini kan ada ya biasa bandara ini apakah ini harus strata satu jurusan pariwisata atau dia cukup memiliki sertifikat atau seperti apa ya syarat syarat pendidikan jenjang jenjang pendidikannya? Oh ya, kalau apa namanya? Sebenarnya sih pendidikan juga penting ya. Kalau di sana itu memang lebih ke dunia teknik, apa namanya kayak penerbangan, dunia penerbangan gitu ya. Terus kemarin memang pariwisata kan juga termasuk satu ini ya, pariwisata bandara juga udah termasuk ini ya, apa namanya salah satu bagian dari pariwisata gitu. Jadi nggak sebenarnya nggak masalah sih kalau kita udah misalnya udah training, kita udah dapat sertifikat, kita juga udah misalnya kita juga mau belajar di sana juga mereka menyediakan beberapa apa ya kerjasama antara kampus-kampus penerbangan gitu. Jadi kita bisa apa namanya bisa pendidikan selama 2 tahun apa 3 tahunan gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalkan murni ya, seperti kita ini kan sarjana pariwisata ya, misal gitu ya. Nah, Hmm. kalau murni murni seperti itu apakah harus sekolah lagi atau memang bisa langsung masuk ya? Kalau kemarin sih saya ini ya apa namanya trainingnya nggak dipersulit juga karena saya memang pariwisata ya mungkin saya sempat ditanya-tanya ini kamu di pariwisata ngapain aja terus apakah bandara itu merupakan salah satu bagian dari pariwisata saya jawab jawab seadanya aja terus ya itu Bin. Kalau kerja di sana dapat mes gak sih, Rik? Dapat mes itu untuk karyawan atau gimana Oh sih? kemarin nggak dapat mes kita. Aku itu apakah nanti di sana berarti kalau kerja itu di bandara, berarti ngekos Hmm, sendiri. Ngekos iya ngekos itu cari sendiri. iya cari sendiri kemarin di dekat bandara juga gitu. Oh, oh, udah ada tau di sekitaran sana itu sudah ada tempat tinggal untuk ngekos gitu. Oh banyak, banyak kalau kos banyak. Terus kemarin juga saya sempat searching di Google itu ada hotel juga, jadi udah mulai ada penginapan gitu ya. Cuma masih kecil-kecil gitu sih. Mas semacam Benar. apa Uh, namanya kayak kayak kos eksklusif gitu. Jadi nggak masih belum hotel gitu. oh, oke. Hmm, Modelnya budget-budget mungkin ya, kecil-kecilan gitu ya. iya, Oke, oke, memang oke. kecil. Iya. Em, apa ya? Berarti kalau mau kerja di sana nggak usah khawatir tempat tinggal ya, karena di sana banyak kos-kosan juga ya, Iya banyak kos-kosan banyak di sana tempat juga tinggal. murah kos. Murah-murah sebulan murah-murah. Berapa hari kalau boleh tahu murahnya itu seberapa sama Jogja yang kota ini daerah kampus berapa? Kalau di sini kan saya nggak di sini 400 sama juga sih di sana dapat 200 paling Oh, murah mahal tuh. itu 250. Wah paling Wih, murah beneran. 250. Iya tapi kemarin kan 250 ya murah. sesuai dengan harganya sih. Oh, oke, oke, paham, paham. Iya. Berarti Rick ini kamu di sana waktu kemarin training kerja itu berapa lama berarti? Awal masuk sampai akhirnya kamu sementara dirumahkan dahulu. 3 bulan ya dari bulan September sampai sampai berapa ya? November. Pokoknya 3 bulan, 3 bulan. September, Oktober, November Agustus. berarti. Oh, oh. Eh? Awal November udah selesai. Oh, oke, oke. Hmm. Tapi sebetulnya kalau nggak ada corona itu lanjut terus ya berarti ya? Karena kan high season ya, Desember Iya, high iya season, dari Januari. iya benar-benar. Ini aja kemarin kan karena corona itu kan mereka juga pengurangan karyawan ya. Jadi kita yang udah baru-baru kan nggak mungkin lebih didahulukan gitu kan kasihan juga yang udah sementara yang senior-senior itu dirumahkan dulu kan kasihan juga. Ini efek COVID semua sih. Ah, benar-benar sih setuju kalau sektor pariwisata pasti paling terpukul lah.
hotel, bandara, Iya, dan benar itu udah turun tour banget gitu itu. pasti. Iya, banyak Eh, banget itu. Benar-benar, Rik. Ini kalau untuk tantangannya sendiri apa, Rik? Kerja di bandara itu, Rik? Tantangannya apa ya? Eh, karena bandaranya gede, jadi kita harus kalau disuruh ini itu harus lari-lari cepet gitu. Terus udah sampai itu kemarin kakinya sampai luka karena harus pakai sepatu gitu. Cuma itu aja tantangannya. Karena gede tempatnya jadi harus. Tantangannya Iya, cuma itu aja atau udah. ada yang lain? Gimana, Vi? Untuk tantangannya sendiri, apakah hanya dari gede Oh, enggak. tempatnya? Em, misalnya ini apa namanya? Misalnya kita lagi masuk ini ada penumpang komplain itu sebenarnya dia marahnya ke yang udah senior, tapi penumpangnya itu marahnya ke kita gitu yang baru-baru. Nah, itu udah benar-benar tantangan itu. Misalnya kita mengarahkannya di sini, tapi kan kadang-kadang orang itu nggak mau ya diarahin, terus nggak mau apa namanya dikasih tahu gitu loh, Pin. Susah. Oh, oke. Jadi gitu Iya. ya. Mm-mm. Apa ya? Kalau untuk di bidang pariwisata sendiri, apa pengaplikasiannya kalau kita kerja di bandara ya? Apa ya kayak itu apa namanya kayak misalnya ada yang mau jalan-jalan kemana kan kita juga apa namanya bisa mengarahkan mereka ya. Kemarin kan kayak kemarin itu ada teman-teman saya itu banyak yang tanya kok bandaranya udah jauh banget. Mereka kan mau ke Bali terus kemarin ke sempat ini mereka kayak marah-marah gitu loh. Itu orang Malaysia, Malaysia itu kan Air Asia kan nggak beroperasi ya selama COVID itu memang nggak beroperasi karena Air Asia udah apa namanya sudah megang yang khusus internasional, maksudnya yang di luar apa namanya dia nggak di apa nggak Indonesia sendiri gitu loh, Vin. Jadi dia itu khusus yang luar-luar semua yang Air Asia. Jadi mereka itu tiketnya udah kebanyakan di cancel, tapi tidak ada apa namanya tidak ada ini loh dari Air Asia sendiri. Jadi kasihan mereka itu. Oke, oke, oke. Suka Hmm. dukanya gimana, Rik? Suka duka kamu kerja di bandara terus apa ini? Sukanya apa, dukanya apa? Kalau sukanya sih senang ya, senang bisa bisa ini bisa masuk di dunia penerbangan itu salah satu apa namanya uh, kebanggaan sih, maksudnya saya di dunia pariwisata terus langsung ke ini ke dunia penerbangan tuh udah merupakan salah satu apa namanya uh, kebanggaan sendiri ya gitu. Karena kemarin emang benar-benar sulit, tapi ya saya pribadi saya yang mencoba harus pokoknya harus bisa gitu. Kenapa yang lain bisa, saya kenapa enggak gitu. Karena rata-rata itu yang ke sana itu mereka backgroundnya memang dari dunia penerbangan, jadi mereka udah melewati pendidikan gitu loh. Oh, oke. Berarti tantangan kita kalau anak pariwisata pengen join di dunia itu ya, kalau bisa dibilangi airline ya. Bukan airline ya, Iya, apa bandara gitu ya. Bandara iya. saingan kita berarti anak-anak dari jurusan penerbangan itu sendiri ya. Iya, iya benar. Karena mereka kan ini, karena udah tahu ini bandara baru kan rata-rata semua itu dari berbagai daerah ya. Kemarin dari Solo, dari apa namanya Magelang, dari Semarang, macam-macam, Pin. Jadi udah masuk di sini semua. Nah, saya sendiri ini yang paling jauh. Saya di pariwisatanya terus lari ke sana gitu. Oke, kayaknya masih sejalan sih karena kita juga belajar mengenai hospitality serta Iya, grooming gitu ya. Aku rasa sih iya juga masih benar-benar. masih sejalan sih ya karena kita juga belajar pariwisata.